murid di sekolah remaja komunitas ganti ya? Iya Bu, saya ganti Bu. Dia udah nyerah banget sama itu. Saya teori itu kayak kualitatif sih. Ini dari judulnya belum kelihatan angkat penelitian tentang apa. Yang mau diteliti apanya? Ini Bu, fenomena. Jadi pengguna TikTok yang misalkan pelajar di sekolah kalangan atas. Jadi fenomena itu kan Ini komunitas lantai atas. Yang menengah ke atasnya, lantai atas itu kayak paling tinggi gitu, menengah ke atas. Yang mau diteliti apanya? Intinya tuh ini ya Bu, kayak misalkan para ya ini Ya. Bahwa ada fenomena penggunaan TikTok, iya. Tapi mau meneliti apanya? Nah itu yang belum jelas dari judul ini. itu bagi misalkan penggunaan TikTok kita siswa sekolah lantai atas memahami alasannya, misalkan kayak menganalisis perilaku penggunaan TikToknya. Yang biasanya kan kayak anak-anak kayak sekolah gitu kan biasanya menggunakan TikTok kayak misalkan buat joget lah, atau buat misalkan dia sebelumnya pengen jadi selebgram lah atau apa gitu. Nah berarti motivasi atau minat atau apa ini harus ada satu kata yang bisa menunjukkan yang dianalisis apanya. Di bagian judul berarti ya. Iya, ini bahwa ada fenomena anak-anak murid-murid di sekolah remaja komunitas lantai atas menggunakan TikTok, iya itu jadi fenomena. Tapi yang mau diteliti apanya? Motivasi mereka menggunakan TikTok kah? Atau minat menggunakan TikTok? Atau perilaku pengguna TikTok? Atau apa? Tuh. Ini dari judul ini belum jelas. Kalau dari judul belum jelas bisa dipastikan nanti kontennya pasti juga belum jelas. Biasanya gitu. Kita lihat ya. Ini fenomena tentang TikToknya. Iya Bu. Ini bagian kayak jurnal-jurnal itu saya kuning-kuning di stabilin. Nah, ini beda lagi. Penelitian ini juga dapat mengulas lebih lanjut peran TikTok dalam membentuk tren dan budaya di kalangan murid sekolah komunitas lantai atas. Beda lagi. Perannya Ya. Bu. Jadi kan lagi ngetren tuh TikTok tuh di kalangan sekolah, kayak banyak buat video di sekolah-sekolah. Karena kayak TikTok, nah saya ngambilnya peran TikToknya Bu, untuk kayak kan membentuk tren dari video Nah, tapi di bawahnya pemahaman sejauh mana TikTok mempengaruhi gaya hidup, persepsi diri, dan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Jadi fokus ini sebetulnya nih beberapa kajian yang bisa diteliti. Gaya hidup itu juga pengaruh pengguna TikTok terhadap gaya hidup itu bisa satu penelitian sendiri. Persepsi pengguna TikTok di kalangan murid-murid sekolah lantai atas bisa jadi satu kajian sendiri. Interaksi sosial di antara para pengguna TikTok di lingkungan murid-murid sekolah lantai atas itu masing-masing statement ini bisa jadi satu penelitian sendiri sebetulnya. Dari unsur ini ya, masing-masing unsur ini ya. Nah, dampak ini beda lagi. Fenomenologi itu apa? Bu, Fenomenologi saya itu kan apa? pakai teorinya kan fenomenologi Bu. Kalau teorinya tuh terus kalau misalnya fenomenologi itu kayak metode filsafat yang diperkenalkan oleh Russell yang dinamakan
bertujuan untuk menginvestigasi, mendeskripsikan fenomena sehari-harinya. Jadi kayak ini siswa-siswinya tuh di keseharian misalkan di sekolah atau di rumah kayak misalkan memakai aplikasi TikTok kayak gimana, terus masuknya lagi ke perilaku atau kegiatan sehari-harian, terus atau ya tadi gaya hidupnya itu. Nah, masuk dari Penelitiannya akan seperti apa? teorinya kan saya pakai fenomenologi tuh kayak gitu. Penelitiannya akan seperti apa dengan fenomenologi? Sebentar. Jadi tuh kalau saya kayaknya itu membangun model humanistik Bu. Jadi kayak dimana manusia tuh dianggap sebagai subjek yang mempengaruhi perilakunya, misalkan terus kayak pengalaman mereka sendiri, kayak misalnya menggunakan kayak aplikasi TikTok, pengalamannya membuat video, terus kayak membangun model humanistiknya, terus pengaruhi perilakunya Model dia. humanistik itu seperti apa konkretnya? Humanistik tuh kayak gimana ya? Nah itu itu kan apa? Belum konkret kan jadinya. Ini sih ya kayak sehari-hariannya dia Pak. Nah kalau ini nih, ini misalnya nih yang terdahulu nih ya, pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap kepercayaan diri. Ini kan ada hubungan sebab akibat. Jadi ada fenomena penggunaan TikTok kemudian berpengaruh terhadap kepercayaan diri. Ini ada sebab, ada akibat, ada sesuatu, ada yang terjadi, gitu kan. Terus ini beda lagi persepsi mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi TikTok. Bagaimana mahasiswa yang menggunakan TikTok tadi mempersepsikan aplikasi TikTok. Itu ada sesuatu yang bisa ditarik juga dari orang yang menggunakan TikTok, kemudian kita ambil persepsinya. Tuh. Nah, yang ketiga, pengaruh motif penggunaan media baru TikTok terhadap personal branding. Ini ada sebab akibat juga kan? Ada penggunaan TikTok, ada personal branding. Nah, tadi saya sebutkan di penelitian Fikri, dari judulnya saja belum kelihatan bahwa ada fenomena penggunaan TikTok, iya. Tapi kemudian mau ngambil apanya nih? Yang mau diteliti dari para pengguna TikTok tadi apanya? Gaya hidup, personal branding, motivasi, persepsi. Nah itu harus dipilih dulu. Contoh-contohnya ini tadi dari 3 penelitian ini masing-masing kan sudah kelihatan kan? Maksudnya ada hubungan sebab akibat, paham nggak sih? Jadi ada yang menggunakan TikTok, kemudian TikTok ini berpengaruh terhadap kepercayaan diri. Jadi kan ada kayak sebab akibat gitu loh. Orang menggunakan TikTok untuk kepercayaan diri. Ada 2 hal di sini yang saling berkorelasi. Atau ini tadi persepsi mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi TikTok. Ada fenomena mahasiswa menggunakan TikTok. Kemudian ditarik persepsinya. Bagaimana mahasiswa mempersepsikan TikTok yang mereka gunakan selama ini. Nah, untuk Fikri, ini ada fenomena penggunaan TikTok di sekolah lantai atas. Kemudian yang mau diteliti apanya nih? Kalau mau gampang, tinggal nyari dari ini. Apakah mau persepsinya, atau misalnya pengaruh terhadap gaya hidup, pengaruh nanti berarti kuantitatif ini ya, atau terhadap personal branding. Jadi ada satu unsur yang bisa ditarik dari penggunaan TikTok ini. Ini kan fenomenanya seperti ini. Ada fenomena bahwa murid-murid di sekolah remaja komunitas lantai atas itu menggunakan TikTok. Nah, kemudian yang meneliti apanya? Itu nanti soalnya berpengaruh ke konten-konten di dalamnya. Kayak kalau buku penelitian tuh minimal berapa sih Bu buat meneliti kayak semprot? Minimal berapa buku? Ada di panduan. Oh, ada panduan. Tapi ini
bisa membentuk penelitian itu. Gitu. Paham nggak? Maksudnya paham Tapi nggak? nggak usah terlalu terbaku sama buku ini. Nggak usah sama buku. Kalau buku kan buat acuan referensi. Nah, tapi ini bagaimana kita membentuk penelitian kita. Fikri, pilih dulu, dipikir dulu. Ini mau diteliti apanya? Ini contoh-contohnya ini penelitian terdahulu ini sebenarnya dari fenomena penggunaan TikTok kan. Starboy. Yang saya udah selesai baru datang. Sepuluh 40 belum masuk sih ya, 10.40. Paham nggak? Paham nggak yang? Apa ya? Udah catat kali biar nanti saya Ya. ini gitu. Mau diteliti apanya? Pengaruh terhadap gaya hidup itu bisa juga. Pengaruh terhadap kepercayaan diri bisa juga. Motivasi menggunakan TikTok bisa juga. Masih kayak sih Bu ya. Kalau motivasi kan dia lebih ke kualitatif. Ya, persepsi itu kualitatif juga. Persepsi bisa juga. Persepsi mahasiswa ini kan persepsi tadi ya murid-murid kelas lantai atas terhadap penggunaan aplikasi TikTok ini bisa juga. Ini kualitatif juga. Simple juga. Maksudnya nggak terlalu rumit ya. Kalau pengaruh itu kan agak banyak unsurnya ya. Persepsi aja udah juga ya. Nah makanya nanti ini udah dibaca belum penelitiannya? Sudah. Tiga ini sudah dibaca semua. Sebelumnya ya, yang sebelum. Tiga ini dibaca dulu buat cari ide. Gitu. Jadi nanti akan dibentuk kemana penelitian Fikri. Dapatnya belum saya masih ragu daftar UKKI. Ini juga nanti ini kalau untuk tabelnya bukan perbedaan ya. Ini penelitinya siapa, judulnya apa, kemudian teorinya apa, metodologinya apa, hasilnya apa. Tadi contoh-contohnya seperti yang tadi dibahas itu. Untuk susunan tabelnya ya. Nah ini saya belum bisa kesini karena harus melihat dulu arahnya mau kemana. Dipikir-pikir dulu. Ini sejarah internet kan di bagian awal-awal ya. Saya belum bisa ke bab selanjutnya karena dari judulnya ini belum fix ya. Itu tadi.